Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini sosiologi tentang kelompok sosial. Masih meneruskan yang kemarin. Kelompok sosial. Mengapa sekumpulan orang yang pada gambar di atas disebut dengan kelompok sosial? Kira-kira kenapa? Latar belakang terbentuknya kelompok sosial. Kenapa sih kelompok sosial itu ada? Pertama, hasrat untuk meneruskan keturunan. Kedua, pengalaman praktis, intelektual, dan emosional yang sama. Ketiga, masih satu ikatan darah atau satu keturunan, maka mereka berkelompok. Keempat, mempunyai kesamaan ciri fisik. Fisiknya sama, rasnya sama. Kesamaan daerah dari satu daerah yang sama. Kesamaan kepentingan, mempunyai kepentingan yang sama. Keinginan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kerja, dorongan untuk mempertahankan hidup. Terus kedua, tahap-tahap pembentukan kelompok sosial itu apa? Pertama, tahap pembentukan farming atau dibentuk. Dua, tahap menghadapi konflik. Ketiga, pembentuk struktur, norming. Terus keempat, dia produktivitas. Terus terakhir, pembubaran. Itu tahapan-tahapan dalam pembentukan. Ragam kelompok sosial serta partikularisme dan eksklusivisme kelompok dalam masyarakat. Nah, di dalamnya ada ragam kelompok sosial, universalisme, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa foto kelompok sosial. Coba sebutkan contoh kelompok sosial yang pernah Anda temui di sekitar kalian. Kalian pernah menemui kelompok sosial nggak? Pasti ada, banyak. Bahkan kalian juga ikut kelompok itu. Nah, ragam kelompok sosial dan perilaku kolektif. Kelompok sosial ada banyak ragamnya. Kelompok sosial pertama, primer sekunder. Kedua, formal informal. Ketiga, referensi membership, in group out group, Gemeinschaft, dan Gesellschaft. Dari kelompok sosial pasti akan perilaku kolektif. Perilaku kolektif apa? Perilaku yang bareng-bareng karo kanca-kancane. Itu kolektif, bareng-barengan. Pokoknya pertama ada kerumunan, kedua ada publik. Itu kalau perilaku kolektif. Kelompok sosial berdasarkan tujuannya. Kelompok sosial ada tujuannya enggak? Ada banyak. Kelompok percakapan, kelompok rekreasi, keterampilan, pendidikan, sosialisasi, mandiri, kelompok pemecah masalah, kelompok penyembuhan, dan kelompok keagamaan. Nah, di sini contoh tentang kelompok primer dan sekunder. Nah, ada dua foto yang berbeda. Yang kiri kelompok primer, yang kanan kelompok sekunder. Kira-kira perbedaannya apa? Di contoh yang kiri, kelompok primer adalah kelompok keluarga, kelompok sekunder adalah kelompok kerja. Kelompok keluarga itu kelompok yang apa? Kelompok yang intim, yang pertama kali kalian temui, yang hangat terhadap kalian, untuk kelompok keluarga, maka disebut primer. Primer itu apa? Penting. Kelompok yang penting. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder atau kelompok yang kedua. Di sini dicontohkan kelompok kerja. Ada nggak selain kelompok kerja? Ada. Kelompok teman bermain, kelompok geng-gengan, itu kelompok apa? Yang sekunder. Kedua, formal informal. Nah, di sini dicontohkan ada pendidikan sekolahan, yang kanan kelompok bermain atau kalian ada geng-gengan. Kelompok formal itu apa? Contohnya sekolahan, itu sekolahan formal. Kenapa kok disebut formal? Karena ada aturan yang tetap. Yang kedua, informal. Kenapa? Kelompok geng-gengan. Kenapa?
Mengapa hubungan persahabatan beberapa orang sebut kelompok informal? Jane wong sahabat kadang ya bisa pedot, bisa loro liyane, ora ketemu dan ora ono aturan-aturan sing mengikat mereka untuk bersahabat. Nah, kelompok referensi sama membership. Nah, kiri sama kanan sudah terlihat beda. Yang kiri kok cah wibu-wibu wong sing seneng Jepang-Jepang. Kenapa kok iso referensi? Karena melihat referensi mengikuti. Dia mengikuti kelompok. Ono kelompok apa kuwi Jepang-Jepangan. Sing kanan kelompok sing apa? Membership. Membership apa? Ada aturan yang tetap. Ada kelompoknya, ada keanggotaannya, bahkan ada kartu anggota yang resmi, itu member. Kelompok in-group sama out-group. Nah, kelompok in-group dilandasi dari faktor simpati, kedekatan secara pribadi, keanggotaan kelompok lainnya. Out-group ditandai dengan rasa antagonisme, antipati kelompok lain. Contohnya apa? Kue kelas A. Berarti grupmu apa? In-groupmu kelas A. Out-groupmu apa? Out-groupmu kelas lain A. Nah, in-group sama out-group. Gemeinschaft atau Gesellschaft. Nah, di sini ada Gemeinschaft, hubungan batin murni, alami, kekal, pengertian. Gesellschaft, dia kehidupan bersama, berlangsung cenderung singkat, berpikir terbuka, memiliki spasial tinggi. Bedanya apa sih? Gemeinschaft karo Gesellschaft? Gampangane ngene. Nek Gemeinschaft iku paguyuban ki apa? Wonge kumpul iku secara intim, secara kedekatannya lebih bagus. Kadang lebih lama. Lebih lama. Tapi nek Gesellschaft kumpulnya cuma sedelok tok. Nah, di sini ada perilaku kolektif. Ada kerumunan. Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Kerumunan biasanya bersifat sementara. Contohnya apa? Wong delok bal-balan itu kerumunan. Wong delok tabrakan itu ya kerumunan. Publik. Publik apa? Individu-individu yang menjalani interaksi melalui media atau alat komunikasi pesan berantai ke publik. Contohnya apa? Televisi ke publik. Facebook ke publik. Kelompok bersifat berdasarkan tujuannya. Ada kelompok percakapan, kelompok rekreasi, keterampilan, pendidikan, pemecah masalah, kelompok mandiri, sosialisasi, penyembuhan, dan keagamaan. Terima kasih.